Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri dengan NIM 2303010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan otak manusia dan otak hewan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang otak manusia. Otak manusia itu adalah organ pusat dari sistem saraf yang berada di dalam tenggorokan, yang berada di dalam tengkorak. Otak mengontrol semua aktivitas tubuh mulai dari gerakan, berpikir, emosi, hingga fungsi vital seperti detak jantung dan pernafasan. Otak manusia sangat kompleks dan merupakan organ paling penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi otak manusia. Fungsinya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada otak besar, mengatur pikiran, logika, ingatan, bahasa, dan gerakan sadar. Selanjutnya itu ada otak kecil, fungsinya mengatur keseimbangan, koordinasi gerakan, dan postur tubuh. Terus yang ketiga ada batang otak, fungsinya mengontrol vital seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Yang keempat ada hipotalamus, fungsinya mengatur suhu tubuh, lapar, haus, emosi, dan hormon. Terus yang ada sistem limbik. Nah, sistem limbik ini mengatur emosi dan memori jangka panjang. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan otak manusia dan hewan sendiri ya. Itu ada ukuran dan proporsi otak. Nah, meskipun manusia bukan makhluk terbesar di dunia, otaknya ini sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuh. Rasionya berat otak dan berat tubuh manusia sangat tinggi, jauh melampaui hewan. Selain bagian konteks cerebral pada otak manusia jauh lebih berkembang dan mendominasi sebagian besar volume otak. Pada hewan, ada yang memiliki otak besar seperti lumba-lumba atau gajah. Proporsi dan struktur fungsionalnya tetap tidak sekompleks manusia. Terus itu ada kompleksitas struktur otak. Nah, otak manusia memiliki permukaan berlipat-lipat yang sangat padat, menandakan tingginya kapasitas untuk proses kognitifnya. Struktur seperti korteks prefrontal berkembang sangat besar dan bertanggung jawab atas logika, perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol emosi. Pada hewan, bagian ini lebih kecil atau bahkan sangat sederhana, membuat kemampuan berpikir abstrak mereka sangat terbatas. Meskipun beberapa hewan seperti simpanse atau burung gagak bisa menunjukkan perilaku cerdas, tetapi tetap tidak menyamai kerumitan otak manusia. Terus ada fungsi kognitif dan bahasanya. Salah satu ciri paling khas dari otak manusia adalah kemampuan untuk berbahasa. Manusia bisa memahami dan menciptakan sistem simbol kompleks, berbicara, menulis, dan membaca. Ini memungkinkan terjadinya komunikasi tingkat tinggi dan pertukaran ide. Hewan tidak memiliki sistem berbahasa seperti manusia. Beberapa spesies mungkin bisa dilatih mengenali simbol atau memberi respon terhadap perintah. Namun mereka tidak bisa menciptakan atau mengembangkan bahasa yang kompleks dan fleksibel seperti manusia. Selanjutnya itu ada kesadaran diri dan emosi sosial. Nah, manusia memiliki kesadaran akan dirinya sendiri, termasuk pemahaman tentang masa lalu, masa depan, dan konsep abstrak seperti moralitas atau eksistensi. Emosi manusia juga sangat kompleks dan dapat diungkapkan dalam bentuk seni, budaya, dan agama. Sementara itu, hewan menunjukkan emosi dasar seperti takut, marah, atau sayangnya, namun mereka tidak memperlihatkan pemikiran mendalam tentang eksistensi atau makna hidup. Nah, hanya sedikit hewan yang terbukti memiliki kesadaran diri, seperti simpanse dan lumba-lumba, dan itu pun dalam skala terbatas. Terus yang kelima itu ada kemampuan menciptakan dan menggunakan alat. Manusia dapat menciptakan
menciptakan alat, teknologi, hingga sistem komputer canggih. Kemampuan ini lahir dari proses berpikir yang panjang, imajinasi, dan kolaborasi sosial. Sementara itu, beberapa hewan memang menggunakan alat sederhana seperti burung yang memakai ranting untuk mengambil makanan. Tapi mereka tidak bisa mengembangkan teknologi atau menciptakan alat secara sistematis dan berkelanjutan. Terus yang keenam ini ada pewarisan budaya dan pembelajaran. Manusia memiliki budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk bahasa, kepercayaan, hukum, dan nilai. Otak manusia memungkinkan pembelajaran melalui simbol, tulisan, dan pendidikan formal. Pada hewan, pembelajaran umumnya terbatas pada pengamatan langsung atau insting alami. Mereka tidak bisa menciptakan peradaban seperti manusia. Nah, yang terakhir itu ada unsur-unsur otak manusia, terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu ada sel saraf atau neuron, yaitu unit dasar pengolah informasi. Yang kedua ada sel glial. Nah, ini mendukung dan melindungi neuron. Terus yang ketiga itu ada zat abu-abu, bagian luar otak berisi badan sel neuron. Terus yang keempat ada zat putih, terdiri dari serabut saraf atau akson berlapis mielin. Terus yang kelima ada cairan cerebrospinal, yaitu cairan untuk melindungi otak dari benturan dan infeksi. Terus yang terakhir ada pembuluh darah, menyuplai oksigen dan nutrisi ke otak. Sekian pembahasan mengenai perbedaan antara otak manusia dan otak hewan dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.